Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di materi F&B Service kelas 11. Pada materi ini adalah materi lanjutan dari KD1 memahami hygiene dan sanitasi restoran. Pada pembelajaran kita yang terdahulu, Bapak sudah mengkelompokkan persyaratan hygiene dan sanitasi restoran dalam 3 kelompok aspek. Ya, kita masih ingat ada beberapa aspek yang harus ada di dalam ketersediaan atau pembangunan sebuah restoran. Tetapi kita sudah mengkelompokkannya menjadi 3 aspek. Pada kelompok aspek yang kedua ini, kita akan mengulas tentang aspek hygiene dan sanitasi restoran yang berhubungan dengan pengelolaan atau pengolahan makanan. Yang kedua tentang bahan makanan dan makanan jadi. Serta yang ketiga adalah tempat penyimpanan bahan bagi makanan jadi maupun bahan yang masih belum jadi. Nah, untuk uraiannya mari kita lihat di slide kita berikutnya. Pada saat mengolah makanan, maka petugas pengolah makanan atau penjamah makanan haruslah selalu mencuci tangan, ya, sehingga higienitas personal itu harus terjamin pada saat kita mengolah makanan. Kemudian jangan lupa selalu mencuci tangan sehabis dari kamar kecil. Kemudian seorang pengolah makanan atau tenaga pengolah makanan harus selalu memakai pakaian yang sesuai dengan standar. Seperti mempergunakan seragam, sepatu yang sesuai dengan standar keselamatan, memakai apron atau celemek, memakai penutup rambut, dan lain sebagainya. Petugas pengolah makanan juga dilarang merokok pada saat sedang melakukan tugasnya. Tidak baik mengunyah sambil bekerja dan juga harus selalu bekerja dengan teliti dan penuh konsentrasi. Baik, seorang petugas pengolah makanan juga harus selalu bersih, ya, baik pakaiannya maupun keseluruhan badannya. Gitu ya. Oke, kita lihat di slide kita berikutnya. Bagaimana dengan bahan makanan dan makanan jadi? Nah, dalam pengolahan makanan, bahan-bahan yang akan diolah haruslah dalam kondisi baik dan tidak rusak, apalagi dalam kondisi membusuk. Ya, jika makanan dalam bentuk kaleng, maka sebaiknya tidak mengolah makanan dalam kaleng yang kondisinya mengembung atau penyok bahkan bocor sekalipun. Dan pastikan bahan-bahan yang akan diolah tidak terkena dari paparan residu pestisida. Ya. Kemudian untuk tempat penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi. Ya, kita tahu ada beberapa jenis tempat untuk menyimpan makanan yang harus disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang pertama adalah dalam menyimpan bahan makanan atau makanan harus terpelihara kebersihannya. Jadi tempat penyimpanan makanan harus selalu dibersihkan setiap hari, baik luar maupun bagian dalamnya. Nah, penyimpanan atau penempatan makanan yang jadi dengan makanan yang masih mentah itu tidak boleh disatukan. Ya, bahkan suhunya pun haruslah dipisahkan atau dibedakan. Suhu makanan yang jenis tertentu haruslah berbeda dengan suhu makanan jenis yang lain. Misal contohnya ada makanan kering atau awet, itu harus disimpan di tempat yang bersuhu antara 10 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian bahan makanan yang fresh atau segar harus disimpan di tempat yang lebih dingin, yaitu antara 0 sampai dengan 10 derajat Celcius. Ya. Dan apalagi makanan yang mudah membusuk seperti bahan-bahan daging haruslah disimpan dalam kondisi membeku. Biasanya suhunya antara
minus 5 sampai dengan 1 derajat Celcius. Nah, jangan lupa di dalam penyimpanan kita harus mengenal atau bahkan harus melaksanakan prinsip FIFO atau first in first out. Artinya makanan yang disimpan terlebih dahulu haruslah dipergunakan terlebih dahulu. Ya, sehingga menghindari adanya kadaluarsa makanan. Ya. Oke, kita lanjutkan ke slide kita berikutnya. Pada tampilan slide kali ini, kita bisa melihat ada 3 tipe tempat penyimpanan makanan sesuai dengan bahannya. Yang pertama adalah tempat penyimpanan makanan cool storage. Yang kedua adalah cool freeze, dan yang ketiga adalah deep freeze, yaitu untuk cool storage ya dibagi menjadi 2, yaitu untuk makanan yang awet atau makanan kering. Ya, biasanya dia ditaruh di suhu antara 10 sampai 20 derajat Celcius. Nama tempatnya adalah store atau gudang dalam bahasa kita. Kemudian yang kedua atau cool storage yang kedua adalah untuk makanan-makanan segar. Suhunya harus antara 0 sampai dengan 10 derajat Celcius. Nama tempatnya adalah chiller. Nah, tempat penyimpanan yang kedua atau cool freeze ya. Nah, biasanya suhunya di setel antara minus 5 derajat sampai dengan 1 derajat Celcius. Nah, tempatnya biasanya diletakkan di walk-in chiller atau chiller yang berukuran besar sehingga petugas penjamah makanan bisa masuk ke dalamnya. Kemudian tempat penyimpanan yang ketiga adalah deep freeze, yaitu untuk makanan-makanan yang beku. Nah, suhu yang di setel itu antara atau sampai dengan minus 10 derajat Celcius. Nah, makanan-makanan ini biasanya ada makanan yang mudah membusuk. Biasanya dari bahan-bahan daging. Nah, sekarang kita memasuki kelompok aspek yang ketiga, yaitu peralatan dan penyajian makanan. Mari kita simak penjelasannya di slide kita berikutnya. Untuk penggunaan peralatan, pastikan peralatan yang dipakai tidak mengandung atau tidak mengeluarkan zat yang beracun saat bertemu dengan bahan makanan. Contohnya, bahan-bahan timah, seng, tembaga itu tidak boleh dipergunakan. Ya, oleh karena itu, peralatan makanan yang ada di restoran mempergunakan peralatan-peralatan yang tidak bisa bereaksi dengan makanan saat dipergunakan. Contohnya bahan-bahan dari stainless, silver atau bahkan dari gold sekalipun. Ya, jadi bahan-bahan seperti inilah yang tidak bereaksi dengan makanan yang bersentuhan dengan alat-alat tersebut. Nah, kemudian alat yang disimpan harus dalam keadaan kering. Jadi jangan pernah kita menyimpan peralatan yang masih dalam keadaan basah atau belum dikeringkan. Yang ketiga, alat makanan yang cembung silahkan disimpan dalam kondisi terbalik sehingga airnya bisa turun ke bawah dan tidak menyebabkan karat air di dalamnya. Ya. Oke, untuk keterangan lebih lanjut lagi kita lihat di slide kita berikutnya. Nah, penerapan hygiene dan sanitasi terhadap perlengkapan restoran bisa dilakukan salah satunya dengan kedua cara yang ada di tampilan ini. Yang pertama adalah melakukan dishwashing atau proses pencucian peralatan makanan setelah atau bahkan sebelum dipergunakan. Nah, di sini biasanya melalui proses atau prosedur pencucian yang benar. Yang pertama, bak pertama haruslah berisi dengan air panas dan sabun. Ya, jadi pada awal pencucian bak itu harus berisi air panas dan sabun. Kemudian bak yang kedua harus berisi air panas yang bersih yang dipergunakan untuk membilas hasil cucian. Dan yang ketiga, bak tersebut harus berisi air panas dengan suhu 100 atau suhu sekitar 80 derajat Celcius untuk mendesinfek
disinfektan, artinya membunuh kuman-kuman yang masih tersisa. Nah, setelah melalui proses pencucian atau dishwashing, maka petugas restoran melakukan proses pembersihan yang kedua, yaitu polishing. Polishing adalah proses pembersihan atau mengkilatkan peralatan makanan setelah melalui proses pencucian. Ya, nanti pada kesempatan yang akan datang, Bapak akan tunjukkan how to polishing cutlery correctly. Ya, jadi pada kesempatan ini kita hanya melihat saja dulu proses penerapan hygiene dan sanitasi terhadap peralatan dan perlengkapan di restoran. Nah, anak-anak, bagian penting lain dalam kegiatan penerapan hygiene dan sanitasi adalah selalu mempergunakan atau selalu menerapkan yang namanya decoy system, yaitu proses penyusunan peralatan atau perlengkapan makan sesuai dengan bentuk, jenis, dan ukurannya. Itu penting sekali ya. Oke, kita lanjutkan ke slide kita berikutnya. Nah, pada slide ini Bapak tunjukkan atau Bapak perlihatkan foto bagaimana decoy system ini dilaksanakan. Kita lihat di sini ada beberapa peralatan Chinaware yang sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan ukuran, jenis, ya, bahkan bentuknya. Jadi tidak bisa kita meletakkan peralatan ini secara sembarangan. Oke, mari kita lanjutkan ke tahapan atau pembahasan kita selanjutnya. Nah, pada slide yang terakhir ini adalah proses atau penerapan hygiene dan sanitasi pada saat kita menyajikan makanan. Yang pertama, pastikan bahwa tempat penyajian ini sudah bersih. Artinya para waiter atau petugas pelayanan harus selalu menjaga kebersihan dengan membersihkan peralatannya setiap hari, baik peralatan maupun perabot-perabotannya. Nah, tempat bumbu, saus, garam, dan lain sebagainya harus selalu dalam keadaan tertutup dan dalam kondisi bersih. Berikutnya adalah pemakaian alat makan yang baru dicuci, tidak boleh langsung dipergunakan, ya, tapi harus ditiriskan terlebih dahulu, kurang lebih selama 5 atau 6 menit ke depan. Ya, dan pastikan semua makanan yang dihidangkan terbebas dari kuman-kuman yang berbahaya. Nah, cukup sekian anak-anak penjelasan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.